bagaimana nih caranya Bu Dwi memotivasi anak-anak kok bisa sama mau menghafal Al-Quran semuanya? Ini ketiga-tiganya loh Bu Dwi, Masya Allah. Kalau Mas Irulnya anak yang pertama ini sudah hafal 30 juz Bu? Atau? Belum, Mas Irul itu baru 15 juz karena nggak ditambah karena Mas Irul harus murojaah terus buat ujian. Itu dari penghasilan sehari-hari berjualan keripik tempe ini tadi, apakah cukup untuk mencukupi anak-anak belajar di pondok ini Bu? Kalau menurut saya rezeki itu minallah Mbak. Kalau matematika kita itu tidak sama dengan matematika Allah. Tidak sama dengan matematika saya Allah. yakin. Betul sekali. Anak saya kok bisa sampai ke Jogja, Gunung Kidul, dan anak saya yang satunya bisa sampai Magetan, pasti itu ada rezekinya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ikhwan dan akhwat yang saat ini sedang menyimak live streaming kami. Saya Miss Rizky akan menemani Anda tentunya di fanpage Facebook Blora Hijrah, channel dakwah untuk semua umat. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita sore ini yang sangat luar biasa, Masya Allah sekali ya ini ya, keluarga penghafal Al-Quran. Memang ini betapa senangnya bila hidup yang sebentar ini kita hiasi dengan hidayah dan juga iman. Karena hidayah dan juga iman itu adalah anugerah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah bisa kita duga-duga kapan dan di mana atau siapa yang akan menerimanya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ya la nikmatil iman, alhamdulillah ya la nikmatil hidayah, alhamdulillah ya la nikmatil Islam. Karena memang tidak semuanya bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya hidayah dan juga nikmatnya Islam ini. Hanya Allah, hanya orang-orang yang dicintai oleh Allah yang bisa merasakan nikmatnya semuanya ini gitu. Seperti pada sore hari ini saya bersama dengan tim Blora Hijrah bersilaturahmi ke rumah salah seorang mu'alaf yang benar-benar sudah berhijrah secara sungguh-sungguh ini. Bahkan rasanya kita ini malu yang lahir dari kecil ini Islam, tapi prestasi kita itu dalam Islam itu biasa-biasa saja. Tapi beliau ini sekarang sudah mengabdikan hidupnya untuk dakwah Islam. Dan seluruh putra-putri beliau ini semuanya dikirim ke pondok pesantren untuk menghafalkan Al-Quran. Seperti itu, luar biasa sekali, Masya Allah. Semoga obrolan kita nanti bisa menginspirasi umat Islam dimanapun berada, khususnya untuk warga Blora. Sebelumnya jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like and share video kita sore ini supaya itu nanti bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik, mungkin kita sapa dulu untuk bintang tamu kita sore ini. Assalamualaikum Ibu Dwi dan juga Dehana, Dehani. Waalaikumsalam. Bu Dwi ya? Tapi nama aslinya itu siapa Bu? Vipassana Dwi Jayanti Pujadama. Oke, baiklah. Dipanggil Bu Dwi memang sehari-hari ya. Kalau Dehana, Dehani ini? Oh, sorry. Oke, baiklah. Kemudian yang ini Dehana ya? Ini Dehana, ini Dehani. Oke, baiklah. Kalau Bu Dwi sendiri ini dulu dari agama apa Ibu? Buddha. Dari Buddha dulunya. Kemudian bagaimana itu perjalanan Ibu bisa masuk ke dalam Islam dan bisa berhijrah dengan seutuhnya sampai dengan bisa menggunakan cadar itu bagaimana Bu ceritanya? Oh iya, pertama kali itu memang saya itu dulu teman kerja sama bapaknya. Oke. Terus bapaknya itu ada niat pengen minang saya gitu ya. Kerjanya di Blora atau? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Sate Kas Jadi Senayan. dua-duanya di Jakarta dulu ya, Iya, pas pertama bertemu. iya. Oke. Terus bapaknya itu berniat sungguh-sungguh ingin menjadikan saya istrinya. Oke. Terus bapaknya saya cuti, saya cuti kerja, bapaknya itu langsung ngikuti saya. Pada saat itu Bapak sampun ngertas sudah tahu bahwa Ibu ini tidak Islam agamanya, sudah tahu ya. Oke.
Terus bapaknya itu langsung ngikuti saya ke Blora, langsung nembung sama ibu saya. Yang pertama pengen silaturahmi, yang kedua itu pengen saya jadi istrinya. Oh begitu, gitu. Masya Allah. Terus, langsung ya Bu ya? Waktu itu terus sama ibu, Kak, udah ada yang nanya ya, ini yang sungguh-sungguh sama ibu, orang tua seperti itu. Terus saya bilang sama bapaknya, kalau memang mau dengan saya, nunggu saya dulu. Gitu. Nunggu apa ini Bu? Saya mau menyelesaikan sekolah adik saya dulu. Gitu. Karena tapi ibu waktu bekerja, bapak saya sudah meninggal. Iya, gitu. Saya mau menyekolahkan adik saya dulu sampai lulus. Jadi waktu itu 2 tahun. Berarti itu termasuk syarat dari ya, kalau mau tadi ya harus menunggu itu ya. Kalau mau nunggu saya silakan, kalau enggak ya silakan. Gitu. Akhirnya terus lama kelamaan itu siap nggak? Maksudnya bapak siap nggak menunggu untuk itu? Siap. Oh siap. Karena memang bapaknya itu waktu itu terus saya dikasih buku. Seingat saya tuh dikasih buku 3. Tapi beliaunya tidak mengajak saya untuk masuk Islam, tidak. Seingat saya dulu itu saya dikasih buku itu tuntunan sholat, doa sehari-hari, satunya apa saya sampai lupa bukunya. Iya. Kemudian itu dibaca Bu. Kemudian saya baca, tapi pikir saya kok nggak ada ajakan untuk masuk Islam. Ternyata niatan saat itu ibu masih beribadah dengan keyakinan ibu. Iya. Pada waktu itu ya. Waktu itu. Kok kemudian saya pikir kok bapaknya tidak ada niatan untuk mengajak. Saya kok cuma dikasih buku tiga itu tadi ya. Tak dalam hati saya memang dongkol loh. Ini sebenarnya pengen ngajak saya Islam, tapi kok nggak ngomong gitu ya. Jadi kayak tidak langsung gitu ya Bu ya. Tapi terus lama kelamaan saya belajar. Terus ya akhirnya waktunya sudah 2 tahun itu sudah sudah selesai. Akhirnya emang bapaknya juga bawa orang tua ke rumah. Terus saya mengiyakan, terus saya harus masuk Islam. Kalau dua agama nggak bisa. Selama 2 tahun menunggu itu juga bapak mboten memaksa jenengan kamu harus masuk Islam ya sebelum menikah sama sekali gitu. Enggak sama sekali. Cuman dikasih buku-buku itu tadi dibaca. Ya, pokoknya itu selalu kasih buku supaya ibu baca sendiri gitu ya. Nggak pernah namanya bapaknya mempengaruhi, nggak pernah. Saya juga sampai ya Allah, ini orang mau ngajak sungguh-sungguh dengan saya, kok saya dibiarin gitu. Pikir saya seperti itu. Tapi itu langkah beliau mungkin supaya saya memang dari hati saya sendiri masuk Islam itu bukan paksaan. Bukan karena menikah ingin masuk Islam, tapi memang supaya dari hati ibu merasa yakin bahwa benar Allah inilah yang esa gitu ya Bu ya. Berarti sebelum menikah itu ibu kan sudah yakin ini bahwa itu gimana Bu rasanya pas awal itu? Oke lah, yakin aku mau menjadi mu'alaf gitu, akan masuk Islam. Itu rasanya gimana tuh dalam hati? Ya perang Mbak, seperti perang. Ya nangis, ya ini ya Allah. Kalau emang ini memang baik buat saya. Itu nyebutnya sudah Allah ya Bu? Iya, baik buat saya, buat saya kedepannya nantinya ya Bismillah saya masuk Islam. Oh gitu, itu berarti sudah mulai ada kecenderungan untuk ke Islam itu ya. Untuk ke komunikasi ke orang tua sendiri waktu itu sebelum menikah kan berarti itu masuk Islam. Ke orang tuanya jenengan, maksudnya saya mau masuk Islam sebelum menikah dengan bapak ini gitu, gimana nembungnya ke orang tua itu loh Bu? Orang tua juga, bapak saya sudah meninggal. Oh bapak sudah meninggal. Kalau ibu saya Mama nggak apa-apa. Oh kalau ibu nggak apa-apa, berarti tidak ada, ibaratnya tidak ada kesulitan halangan. Enggak, karena memang ibu saya melihat pribadi suami saya, bapaknya itu kan, insya Allah baik, orang bertanggung jawab. Tapi kan karena bapaknya itu nun sewu nggih orang pelosok desa, jadi saya pas waktu dibawa ke sana, saya nggak sholat duluan, waktu sudah itu bapaknya juga ngomong, loh kok ibaratnya Dewi kok gak sholat, begitu kan mertua saya, katanya bapaknya baru libur katanya. Mertua saya belum paham kalau saya sebenarnya bukan Islam. Setelah nikah baru beliaunya paham. Baru beliaunya paham bahwa ini memang saya bukan Muslim sebelumnya, sebelum menikah. Takutnya gitu ya. Kan orang desa Mbak, takutnya bapaknya mungkin kok dapat orang bukan Muslim nanti gitu. Jadi bapaknya juga iya betul. Tapi asli Blora kedua-duanya saya, Bu ya? Bapaknya asli Wonogiri Mbak. Oh bapak asli Wonogiri, ibu asli Blora. Okay. Berarti waktu itu kemudian dibawa ke Wonogiri itu ya. Iya. Oke, baiklah. Ibu ini sehariannya apa Bu? Kerjanya sebagai apa ini? Saya ibu rumah tangga biasa. Cuman saya produksi keripik tempe Mbak. Oh, oke. Jadi setiap hari bikin keripik tempe sendiri Bu? Iya, sama bapak berarti berdua? Iya.
Adik bantuin. Ada kan? Oke, terus itu dari penghasilan sehari-hari berjualan keripik tempe ini tadi, apakah cukup untuk mencukupi anak-anak belajar di pondok ini, Bu? Kalau menurut saya rezeki itu minallah, Mbak. Kalau matematika kita itu tidak sama dengan matematika Tidak Allah. sama dengan matematika Saya Allah. yakin. Betul sekali. Anak saya kok bisa sampai ke Jogja, Gunung Kidul, dan anak saya yang satunya bisa sampai Magetan, pasti itu ada rezekinya. Berarti yang Karena satu ke Magetan, yang dua ini Ke di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Oke. Tapi saya yakin bahwa wa may yattaqillaha yaj'alahu mahroja. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki. Jalan rezeki ya, Bu, ya, dari arah yang Yusuk tidak min disangka. haitsu la tasib, dan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan kebutuhan. Jadi kalau kita mengaku orang muslim, ya sudah. Yang Pasrah penting ya, kita Bu, ya? sudah beriman, Oh iya, betul. berusaha, berdoa, lalu bertawakal. Berusaha Setelah itu dulu kita gitu ya, pasrahkan sama Allah. Hasilnya Insya Allah seperti selama apa kita biar masih- Allah yang mengurus segalanya. Saya yakin selama saya masih hidup, Allah masih memberikan rezeki buat saya. Karena setiap anak kan punya rezekinya rezeki, masing-masing iya, ya, Bu ya. insya Allah seperti Oke. itu. Terus yang ketiga ini, tiga anak ini putra ya, Bu. Yang satu di Magetan itu juga menghafal Quran juga. Iya. Terus yang dua ini di pondok mana, Dek? Tadi di Gunung Kidul? Darul Khair di Gunung Kidul. Ini pas lagi liburan ini. Karena corona ya, jadinya diliburkan, dipulangkan semuanya. Oke, baik. Sekarang saya mau tanya ke Dek Hana sama Dek Hani. Kalau Dek Hana sama Dek Hani ini sudah berapa lama mondoknya ini? 1 tahun. Berarti dilulus SD, didekatkan lagi. Oke. Lulus SD langsung ke pondok. Saya ini satu pondok ya? Iya. Terus gimana ini? Ketika menghafal Quran atau setelah menghafal Quran ini rasanya gimana ini? Mungkin bisa dibagi ceritanya. Senyum dong. Gimana rasanya nih setelah menghafal Quran itu, gimana rasanya? Seneng kah atau gimana? Pertama saya kayak agak berat-berat, Berat ya awal ya? Berat di awal. Kemudian? terus karena pengen hafalin Al-Quran, terus berusaha tahanin memang susah. Tapi Ibu motivasi terus ya, Iya. setiap hari ya Ibu sama Bapak ini. Ya. Kemudian? Terus semakin dekat terus hafalin Al-Quran, terus ya berusaha itu Bisa? ya Bisa, pasti bisa kan, kalau berusaha kan pasti bisa ya kan. Berat di awal itu rasanya kalau pas berat kayak gitu yang dilakuin apa sih biasanya? Kalau pas ngerasa aduh berat banget nih kok hafal-hafal ya kayak gitu. motivasi diri sendiri, Motivasi diri sendiri dan juga berdoa pastinya. ingat-ingat cita-cita, Cita-cita, oh cita-citanya apa nih? pengen jadi hafidhul Quran. Pengen jadi hafidhul Quran, pengen jadi hafid ya. Sama ini jawabannya sama nggak nih? Sama. Ada cita-cita lain nggak? Maksudnya pengen apa gitu, jadi pengusaha, pengen membesarkan usaha keripik tempenya Ibu ini bisa go internasional. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha yang hafal Quran seperti itu. Oke, baiklah. Kalau di Hana sendiri? Hana ya, betul ya? Iya. Hana, ya ini Hana. Kalau di Hana sendiri bagaimana itu? Pastikan meskipun kembar ya, ini kembar ini by the way pemirsa. Jadinya meskipun kembar pastikan jawabannya, rasanya kan pasti berbeda. Siapa tahu yang ini merasa sulit, yang ini lancar-lancar aja kan, bisa-bisa aja. Kalau di Hana sendiri bagaimana? Pertama berat, Berat. habis itu ingat-ingat impian sama cita-cita. Itu jadi motivasi ya. Ada sesuatu yang diraih dulu, yang ingin diraih, akhirnya motivasi untuk berada, untuk mencapai hal itu gitu ya. Kalau cita-citanya sendiri apa? Hafizah sama itu pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Oh sama ini, Masya Allah. Insya Allah ya, Insya Allah semuanya dua-duanya jadi pengusaha. Amin. Dan juga pengusaha yang hafal Quran gitu ya, biar berkah usahanya, biar berkah, bisa bermanfaat. Ya. Amin. Ini ngomong-ngomong sudah hafal berapa juz? Sudah berapa? 3 juz. 3 juz. Kalau Dek Hani? 3 juz. 3 juz juga, Masya Allah. 3 juz ini banyak juga ya. Begitu. Oke, baiklah. Soalnya sekolahnya MBS, nggak tahfidz. Gimana? Oh, MBS. Tahfidznya nggak terlalu. Berarti, tapi tetap masih hafalan juga gitu? Iya. Masih hafalan juga. Jadi sambil MBS,
Di MBS tuh di Muhammadiyah Boarding School ya? Muhammadiyah Boarding School. Muhammadiyah Boarding School. Jadi dia di Muhammadiyah Boarding School tapi juga sambil menghafal Al-Qur'an. Itu setorannya setiap hari atau bagaimana? Ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Pagi sore? Pagi. Oh, jadi setiap pagi setor hafalan terus. Jadi ini tetap akan ditambah terus ya di atas 3 juz. Semuanya ya. Amin. Kalau metode hafalannya sendiri itu bagaimana setiap harinya di pondoknya ya? Oke, siapa yang jawab? Pertama dibaca dulu, terus dipahami artinya. Dibaca sendiri atau sama ustadzah? Dibaca sendiri. Dibaca sendiri. Terus dipahamin artinya, dipahamin isi kandungannya, terus diinget-inget lafaz Al-Qur'annya. Diinget-inget, terus kemudian dibaca-baca terus sampai hafal. Oh, berarti dibaca berkali-kali, kemudian dipahami artinya, kemudian setelah itu dihafalkan. Pokoknya baca berkali-kali kemudian hafal sendiri, seperti itu. Tapi tetap harus dihafalkan juga sih ya, tutup buka gitu kan. Ada kesulitan nggak selama ini itu? Nggak ada kesulitan ya. Kalau di Hana sendiri? Nggak ada kesulitan. Oke, baiklah. Kalau pas di pondok itu kesehariannya bagaimana? Dari pagi sampai dengan malam itu bagaimana? Biar bisa tahu kehidupannya sehari-hari di pondok itu gimana, kok bisa sampai bisa menghafalkan Al-Qur'an itu bagaimana? Ya, coba ceritakan. Banyak habis bangun tidur, ya jam 3 itu langsung tahajud. Habis tahajud mandi. Habis mandi sholat subuh, halaqah. Habis halaqah persiapan berangkat sekolah. Terus sampai sekolahnya dari pondok ke sekolah dekat kan? Dekat. Oke. Sampai jam setengah 3-an pulang, sholat asar, mandi, habis itu mandi persiapan sholat asar, halaqah lagi sampai mau maghrib, sholat maghrib, habis sholat maghrib makan malam, habis makan malam nanti makan malam, sholat isya, habis sholat isya belajar malam sampai jam 10-an. Sampai jam 10, kemudian setelah itu tidur sampai bangun lagi pada jam 3 gitu ya. Oke. Memang setiap harinya ini dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang aktivitas yang bermanfaat ya di pondok ini ya. Jadinya tidak ada waktu lagi untuk bersantai-santai memang kalau di pondok ini ya. Oke. Kemudian kalau Bu Dwi sendiri, bagaimana nih caranya Bu Dwi memotivasi anak-anak? Kok bisa sama mau menghafal Al-Qur'an semuanya? Ini ketiga-tiganya loh Bu Dwi, Masya Allah. Bukan hanya 1-2, tapi ketiga-tiganya menghafal Al-Qur'an. Oke. Bagaimana itu? Mungkin setiap hari kah ditelepon, kamu ya nak ya harus begini. Bagaimana? Enggak seperti itu. Bagaimana Ibu? Karena saya memotivasi anak saya, anak-anak saya harus lebih pintar dari saya, gitu. Terus anak-anak saya bisa bermanfaat kalau bisa buat keluarga dan untuk orang lain, kayak seperti itu. Umat ya Bu ya, bisa bermanfaat. Harus berarti itu dikasih tahu terus ke anak-anak seperti itu. Iya, tapi tidak ada paksaan. Saya memondokkan anak saya itu dulu memang saya lihatkan pondok tidak satu, begitu juga kakaknya. Jadi dibawa ke pondok ini. Sambil melihat dan ternyata qadarullah memang rezeki Hana-Hani di Darul Khoir Gunung Kidul, memang rezekinya Hana-Hani di situ. Berarti memang dibekali awalnya ya, dibekali dulu anak-anak ini bahwa kamu ini begini nak. Iya, harus lebih pintar dari saya. Dari ibu nak. Segala-galanya. Harus bisa bermanfaat untuk umat, untuk agama, seperti untuk itu. Keluarga gitu ya. Jadi itu memang dipesankan, kebetulan memang alhamdulillah masuk ke hati dan pikiran di Hana-Hani dan juga itu karena juga saya tiap hari berdoa sama Allah. Minta ya Bu sama Allah ya Bu, karena yang punya hati ini kan Allah ya. Betul. Karena kita udah kirim, udah pesen ke anak-anak gini-gini, tapi di dalam sana kan tidak tahu karena jauh. Kan kadang kita paksakan anak-anak juga nggak betah di pondok, banyak yang keluar. Tapi alhamdulillah anak saya Mas Irul yang di Magetan itu juga 6 tahun. 6 tahun sudah di pondok Bu? Sudah di pondok. Sekarang pada setahun ya ini ya? Iya, sekarang Mas Irul lanjutin lagi, mondok lagi di Mahat
Mahat Ali Al-Fatih Magetan. Kalau Mas Irulnya anak yang pertama ini sudah hafal 30 juz Bu atau belum? Mas Irul itu baru 1 tahun, hampir 1 tahun ya Mbak. Berarti Mas Irul baru 15 juz karena belum nggak ditambah karena Mas Irul harus murojaah terus buat ujian. Iya murojaah 15 juz itu ya. Buat persiapan ujian. Ini berarti sudah tingkat ke berapa persiapan ujian? Ini Mas Irul baru semester 2. Oh semester 2, oke baik. Pernah nggak sih Bu, ini anak-anak pada rewel gitu, pengen keluar pondok kan nggak betah. Kadang kan ada yang anak-anak tuh, aduh Bu nggak betah teng pondok, ini gimana nih gitu, mau keluar aja deh gitu. Pernah nggak direwelin kayak gitu sama anak? Alhamdulillah, saya bersyukur sama Allah, anak-anak saya itu anak yang pengertian terhadap orang tua. Alhamdulillah Ibu. Jenengan bayangke ya, yang Mas Irul itu dulu itu setiap bulan saya jenguk sampai 6 bulan. Habis itu Mas Irul bulan awal dijenguk setiap bulannya. Mas Irul terus langsung saya lepas karena saya harus bekerja cari nafkah. Iya betul. Untuk sekolah dia di pondok. Begitu juga dengan Hana Hani. Hana Hani itu 6 bulan di pondok saya jenguk sekali, habis itu saya jemput. Ini saya jemput selama karena 6 bulan dijenguk sekali aja. Sekali saja. Terus tidak pernah bertemu dengan ibu dan bapak selama 6 bulan itu? Enggak pernah. Kangen nggak itu? Kemudian kangen nggak itu pas nggak pernah dijenguk, tiba-tiba SD kan setiap hari sama bapak sama ibu, terus masuk pondok itu 6 bulan cuma dijenguk sekali, 6 bulan nggak pernah ketemu, itu rindu nggak itu sama rumah itu? Ya rindu, tapi ingat-ingat impian, cita-cita. Balik lagi ke situ lagi ya, ingat impiannya, cita-cita, ingat pesan sama pesannya motivasi. Ibu, motivasinya itu tadi ya. Kalau pas kangen itu gimana sih, ngapain gitu? Paling berdoa, paling nangis, berdoa, nangisnya peluk-pelukan berdua gitu nggak? Ya enggak. Aduh deh aku kangen gitu nggak? Oke. Terus kalau di pondok ini kan kembar ya, di pondok itu ini satu kamar atau ya, satu kamar. Pernah nggak dicang-cangin temennya gitu? Kembar enggak? Memang anak pondok itu luar biasa ya Bu ya, Masya Allah. Jadi semuanya lancar, baik-baik saja. Teman-teman di pondok juga semuanya alhamdulillah baik. Jadinya dikasih kemudahan sama Allah. Memang kalau dari awal niatnya sudah baik, insya Allah kebaikan-kebaikan pun akan mengikuti ya Bu ya. Terus gimana nih? Ini kan sudah hafal 3 juz. Supaya hafalannya itu tidak mudah hilang, itu bagaimana tuh? Coba dimurojaah setiap hari. Dimurojaah setiap hari. Soalnya hafalan kalau nggak dimurojaah seperti ikatan unta dalam ikatan. Masya Allah, ulangi, coba ini harus di garis bawah, murojaah. Soalnya kalau hafalan nggak dimurojaah terus, hafalan itu seperti unta dalam ikatan. Unta dalam ikatan. Jadinya lepas gitu. Kalau diikat ini lepas. Oh, kalau nggak diikat lepas. Wah, jadinya harus tetap diikat terus supaya tetap ada di hati dan juga di otak, itu ingat terus ya setiap hari ya. Oke, baiklah. Kemudian pernah nggak sih ada yang nyinyir gitu, bully, ngatain anak di pondok semua gitu, pernah nggak? Ayo ke ibu. Oke. Jadi kayak anaknya di pondok kita kabeh, pernah nggak diomong-omongin orang gitu? Ya. Pernah, wajar karena ya. Mungkin melihat mungkin meragukan dengan kemampuan saya, mungkin ada yang meragukan kemampuan saya, tapi saya yakin, alhamdulillah saya bersyukur sama Allah, saya masih dititipi iman dan saya menjadi kuat. Yang saya paling yakin penting ya Bu ya, imannya itu tadi ya Bu ya. Karena awal saya masukkan pondok itu ini adalah tanggung jawab saya dunia akhirat ya. Masya Allah. Tanggung jawab saya kepada Allah, terutama tentang pendidikan anak-anak saya. Yang kedua, seperti yang dikatakan dalam hadis, wa man salaka thoriqan yalkhamisu fihi ilman sallallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Amin. Jadi kalau menurut saya jalan surga itu adalah ilmu. Makanya saya yang fakir ilmu ini, saya terus belajar. Saya menginginkan anak saya lebih pandai daripada saya. Betul. Yang ketiga, saya tidak punya cukup harta untuk membekali anak saya. Saya ingin membekali anak saya dengan ilmu, karena menurut saya ilmu itu tidak akan habis. Kalau harta itu bisa habis.
Iya betul, kalau dibekali ilmu, Masya Allah Ibu sampai berkaca-kaca, karena ini memang dari hati sekali ya, memang ini adalah bentuk tanggung jawab saya ya, Bu, ya, terhadap soalnya. amanah yang dititipkan kepada saya. Iya betul, tanggung jawabnya ini memang sungguh luar biasa, apalagi anak 3, ya kan Bu. Kalau misalnya 1 aja lepas dari tidak ada iman di dalam dadanya, itu bisa kita, Masya Allah, bisa dengan mudah terseret ke api neraka ya Bu ya. Jadi sebisa mungkin 3-tiganya ini memang harus dibekali dengan iman. Dia kembali lagi itu tadi, kalau dibekali dengan agama, itu anak ya kita hanya bisa membekali anak dengan agama, imannya di dalam dada mereka. Nanti untuk kedepannya, karena ketika kita sudah tidak ada ya Bu ya. Iya, begitulah. Ketika kita sudah tidak ada itu, saya ya memang masih punya hanya iman anak yang yang bermanfaat untuk orang tuanya, bisa mendoakan orang tuanya. Iya kan, seperti itu. Betul Bu. Kalau harta itu, Masya Allah, memang nggak ada apa-apanya, cuma 11 sayap nyamuk ya Bu ya. Nggak berarti sama sekali buat kita. Betul. Pernah nggak sih Bu pas anak-anak minta uang gitu, tapi pas lagi nggak ada kan, karena setiap hari kan ini Ibu berjualan keripik tempe. Yang penghasilannya yang tadi alhamdulillah cukup lah. Kalau untuk cukup tidak cukup itu kembali lagi ke kita ya Bu ya. Kita syukur atau tidak seperti itu. Nah, pernah nggak sih pas anak-anak ini uangnya di pondok habis, minta uang nembung Bu, artone kula telas, tapi pas Ibu tuh nggak ada uang gitu. Pernah nggak sih? Anak saya tuh nggak pernah seperti itu. Nggak pernah seperti mereka itu. Paham sekali dengan orang tuanya. Dari Mas Irul sampai Handani itu kalau belum ada uang nggak dikirim ya diam dia. Berarti nggak pernah minta gitu? Nggak pernah. Jadi Ibu sendiri yang merasa gitu ya? Iya, ini karena cukup nggak ya uangnya? Saya gini loh Mbak, saya itu jadi orang tua itu harus bijaksana nih, karena saya nggak pernah menengok anak saya. Yang saya utamakan ini memang pertama itu memang uang jajan, kasihan sama anak-anak saya, pengen apa nggak ada ibunya, kepengen beli apa nggak ada ibunya, pengen beli apa nggak ada ibunya. Jadi saya memang pertama kebutuhan uang jajan dan lain-lain itu mesti saya utamakan gitu loh. Memang saya utamakan. Saya merasa memang terus minta siapa anak saya di pondok kalau nggak ibunya, itu memang saya usahakan, Bismillah pokoknya benar-benar. Kalau minta anak saya kehabisan uang minta itu enggak, memang dia pinter menyiasatinya. Mungkin sudah dibekali dari rumah ya Bu. Apalagi tuh di pondok juga gini Mbak, membatasi uang jajan anak-anak saya. Makan Alhamdulillah. Sudah semuanya di pondok ya Bu, makan ya? Sudah semuanya di pondok, tapi untuk uang jajan sehari 5.000. Uang gitu. Dibawa ustazah, nggak boleh lebih dari 5.000. Memang peraturan dari pondoknya seperti itu. Jadi Ibu sudah bisa mengatur kalau sehari 5.000, kira-kira sebulan itu butuh sama 150.000. Iya, sama uang beli rinso dan sebagainya. Karena memang sendiri ya Bu ya. Dia jauh dari orang tua, memang saya harus mencukupinya. Dapat ini nggak sih Bu? Ada beasiswa gitu nggak? Dapat seperti itu? Kalau beasiswa selama ini nggak ada ya Mbak? Nggak ada. Siapa tahu maksudnya anak-anak dapat beasiswa dari pondok, kemudian jadi itu bisa meringankan. Cuman kalau untuk bayar sekolahnya itu karena 2 orang, jadi kan sebenarnya 80.000. Orang yang ini 80.000, cuman 2 orang dari pondok dikurting 1 jadi 40.000. Itu uang sekolah, SPP sekolah, bukan bukan uang syariah pondok, bukan. Jadi untuk SPP-nya memang dari 80 ke 40 itu sudah 50% sendiri. Ya, lumayan lah kalau dikalikan untuk. Tapi kalau untuk semuanya kan semuanya kembali ke anak Mbak. Jadi tetap bayar untuk makan dan sebagainya, itu semua kan kembali ke anak, harus bayar. Harus bayar kan, semua yang kembali ke anak harus bayar. Anak-anak ini sudah sudah bisa memanage juga kali ya, pas di sebelum masuk pondok itu sudah diajarin gimana nih kamu uangnya besok kayak gini ya, itu dibekali juga nggak sih Bu? Saya sebenarnya nggak mekali, tapi mereka paham sendiri Mbak, mereka ngerti sendiri keadaan orang tua. Alhamdulillah saya bersyukur punya anak-anak yang pengertian terhadap orang tua, tiga-tiganya. Saya bersyukur itu termasuk rezeki kalau menurut saya. Iya betul-betul rezeki. Anak yang penurut, karena ada juga anak yang agak spesial, enggak, anak saya tidak, alhamdulillah. 3 alhamdulillah. Ini kalau dibilang kayak Mas Irul itu, kalau dibilang ibu belum ada uang, paham. Dia bisa memahaminya. Kan lewat, kalau Mas Irul juga lewat ustadznya. Ibu belum bisa kirim uang, saya paham Bu, gitu. Jadi diem, memang diem anak saya. Kurang ya diem aja. Tapi saya sebagai orang tua paham sendiri, tahu sendiri.
kurang ya diem, apa namanya kalau misalnya ada ya diem juga, pokoknya nggak pernah minta juga, nggak pernah nuntut macam-macam. Itu anak Jadi, saya. Kita orang saya tua yang juga tahu tenang sendiri. ya, Bu, ya. Saya harus bijaksana sebagai orang tua, Mbak. Anak saya sudah saya lepas, nggak pernah saya jenguk, saya harus bijaksana lah sebagai orang tua. Sebagai orang tua harus bijaksana itu tadi. Karena memang ya itu balik lagi Allah yang maha mengatur segalanya ya Bu ya. Alhamdulillah diberikan anak yang penurut, manut-manut semuanya, tiga-tiganya. Jadinya orang tua juga mencari nafkahnya tenang gitu ya Bu ya. Kemudian pengen nggak sih Bu ke luar negeri gitu sama anak-anak, ada cita-cita mungkin mau sekolah, maksudnya itu anak-anak pengen sekolah ke luar negeri gitu Bu. Kok ada nggak ini? Tiga-tiganya begitu Mbak. Tiga-tiga? Iya. Dehana nih, pengen nggak ke mana gitu? Pengennya kemana? Turki. Ke Arab. Di apa namanya? Kalau di Dehana? Turki. Di Turki, Masya Allah. Ini Turki di Mesir atau di mana ini? Arabnya itu di mana nih, Dek? Di Madinah. Di Madinah, Masya Allah. Saya kok jadi bingung ini. Kalau yang Irul gimana Bu? Kalau Mas Irul ya juga kepengen. Irul juga sekolah sekolahnya di luar negeri, nanti kuliahnya gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya sebagai orang tua, tanggapannya orang tua? Saya tetap mensupport anak saya tetap mendoakan anak saya. Bismillah. Insya Allah bisa. Saya selalu berpesan pada anak saya. Mereka coba ini ya saya berikan kepada Hanani biar tahu apa motivasi ibunya buat. Oke, baik, coba di Hanani cerita nih. Manjada wajada. Sama ya pastinya ya. Oke. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya gitu ya. Jadi kalau pengen kuliah di Turki, pengen kuliah di Madinah, ini harus bersungguh-sungguh nih, harus dibekalinya mulai dari sekarang. Nggak boleh loyo, nggak boleh santai-santai. Soalnya impiannya ini sudah luar biasa tinggi sekali. Nggak cuma kuliah di sini-sini aja loh. Ini kuliahnya pengennya di Turki sama di Madinah. Mudah-mudahan tercapai. Amin Allahumma amin. Pokoknya ya itu tadi, balik lagi sama omongannya Ibu Manjada Wajada ya. Siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Seperti itu. Persiapannya apa nih untuk bisa ke sana? Hafalan Quran sama doa. Hafalan Qurannya ya. Hafalan Qurannya di Hani? Ilmu sama hafalannya. Ilmu sama hafalannya. Oke, sama doa diperbanyak ya. Itu dia kekuatan doa itu yang Masya Allah ya. Ibu sudah membuktikannya loh, kekuatan doa Ibu, apalagi tiga-tiganya sudah seperti ini ya Bu ya. Perjalanan masih sangat panjang ya Bu ya. Masih sangat amat panjang, jadi jangan sampai mengecewakan orang tua. Itu tadi persiapannya harus dimatengin. Ini bisa bahasa Inggris nggak sih? Sedikit, Masya Allah. Nanti ngomong bahasa Inggris ya sama Mas Rizky. nanti di ending kita dengerin Dehana sama Dehani ngomong bahasa Inggris. Berani ya? Insya Allah di pondok diajarin juga kan bahasa Inggris. Nah, jadi memang pondoknya ini tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi ilmu umumnya juga diajarkan ya Bu ya. Gitu ya. Dehani jadinya seimbang. Ya Bu ya, tidak hanya menghafal saja, tapi juga sekolahnya, bahasanya, komunikasi sehari-hari, bagaimana kehidupan di masyarakat juga, di sekolah bagaimana, seperti itu. Kemudian ini saya minta kepada Bu Dwi dan juga Dehani mungkin Ibu dulu ya. Mohon ini para pemirsa semuanya yang sedang menyaksikan live kita sore ini, mohon dikasih motivasi nih Bu, buat orang tua. Nanti yang buat anak-anak nanti Dehani. Yang buat orang tua dulu nih Bu. Bagaimana ini buat para pemirsa? Coba tolong dikasih motivasi agar anak-anaknya ini bisa semangat untuk menghafal Al-Quran, bisa semangat juga untuk masuk ke pondok pesantren nih. Coba tolong Bu. Iya. Motivasinya ya mungkin ya bahwa hidup ini ibaratnya sendobro beraka Mbak. Hidup ini cuma sebentar. Kita pengen, cita-cita kita juga semuanya pengen masuk surga. Amin. Terus kalau yakin bahwa kalau di pondok itu kita jadi orang tua nggak terlalu mikir. Mereka
sudah paham apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah ketiga anak saya nggak usah menyuruh-nyuruh harus duha, harus tahajud, harus Senin Kemis puasa sunnah, harus kalau Jumat baca Al-Kahfi. Saya nggak pernah menyuruh, tapi mereka dengan kebiasaan di pondok alhamdulillah sudah paham. Jadi itu meringankan beban kita sebagai orang tua. Terus sebenarnya kalau kemasukan anak ke pondok itu kita lebih tenang, cari uangnya lebih tenang, karena saya yakin mereka berada di tempat yang benar, tepat. Betul sekali. Sekarang apalagi zaman sekarang dunia luar seperti ini, Mbak. Iya, HP dan sebagainya. Ya, Masya Allah sekali. HP dan sebagainya seperti ini. Tapi alhamdulillah kalau anak di pondok insya Allah lah mereka sebandel-bandelnya, namanya juga anak, sebandel-bandelnya anak balik lagi. Ada insya Allah tamengnya ya, Bu ya. Mereka punya tameng. Iya, betul. Punya benteng diri lah. Benteng diri, iya. Namanya tetap juga anak-anak. Karena rohaninya disiram terus setiap hari, alhamdulillah. Bu. Iya, kan? Iya betul. Iya, betul sekali. Kalau untuk Dehana-Dehani ini motivasi untuk teman-teman sebaya. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan pernah melukai hatinya orang tua, karena itu Jangan pernah melukai hatinya orang tua. melukai hati orang tua. Oke. Kemudian Karena ridho Allah itu ridhonya orang tua. ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Mantap. Apalagi? Wah, jangan lupain orang tua di rumah. Ya. Jangan boros lah, harus Tuh, bisa jangan memanage boros. uang. Manage uang. Oke, mantap. Harus ingat orang tua, harus belajar. Jangan pernah main-main. Jangan main-main. Oke. Kemudian? Jangan sering main HP. Itu HP itu setannya ada di situ ya, Dek ya. Kemudian lanjut, Dek. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau Dek Hana udah banyakin tadi poinnya, tambahin lagi, Dek. Hafalin Quran, jangan lupain Quran. Jangan lupain Quran. Nah itu Masya Allah penting sekali. Jangan lupakan Al-Quran. Lanjut. Bercita-cita untuk memberikan mahkota ibu di surga. Masya Allah, luar biasa. Bercita-cita memberikan mahkota memberikan mahkota untuk masuk surga gitu ya. Oke. Kemudian belajar ilmu itu sama ilmu agama. Belajar ilmu agama yang banyak gitu ya. Oke, jadi itu pesan-pesannya untuk teman-teman yang sebaya dengan Dehana, Dehani, ataupun yang anak-anak muda lah yang di luar sana. Itu tadi pesan-pesannya yang luar biasa. Yang baru lulus SD saja sudah bisa sebegini Masya Allahnya untuk memberikan motivasi yang sudah tertanam di dalam dada ya. Itu tadi harus jangan sampai melukai hati orang tua, jangan kecewakan orang tua, jangan lupakan Al-Quran. Kemudian apalagi tadi ya, jangan sering main HP, jangan sering main game, itu dia. Soalnya kalau nggak dipondokin memang kayak gitu ya Bu ya. Anak-anak di luar bahayanya kan justru ini kalau anak dulu nakalnya berandalan gitu ya Bu ya, maksudnya di luar, ya kan? Kalau anak sekarang justru yang diem-diem itu pakai HP itu yang sangat berbahaya, iya kan? Seperti itu ya Bu ya. Luar biasa dampaknya Mbak. Dampaknya luar biasa, sangat berbahaya. Jadi kalau di pondok kan memang dia nggak boleh pegang HP, nggak boleh pegang HP, nggak boleh lihat TV, nggak ada TV. Jadi yang setan-setan maya itu tadi, setan-setan maya, setan-setan yang ada di dunia maya diketawain sama Ustaz Bu. Terminimalisir. Soalnya dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam mereka nggak bisa tidur. Nggak bisa, memang sudah makanya kalau di rumah sering tidur tuh bisa dimaklumi anak pondok. Oh iya, karena memang di pondoknya itu melek terus ya Bu ya. Sehari 2 hari tidur terus sering, tapi harus dimaklumi memang dia banyak kegiatan, tapi setelah itu juga normal kembali. Setelah itu normal kembali karena memang pas awal pulang pasti kan capek dengan aktivitas yang ada di pondok. Benar begitu? Iya. Oke, jadi apa namanya? Pas pulang awal langsung tidur sehari 2 kali itu bangun nggak tapi? Bangun lah ya. Lagi. Masa nggak bangun? Ini serius banget perasaan. Jadinya harus banyak senyum ya. Harus senyum juga supaya kalau hati yang bahagia itu kan apa namanya semangat juga untuk belajar di pondok pesantrennya gitu. Harus bahagia terus, harus senang terus. Balik ke motivasi yang awal tadi itu, ya. Baik.
Saya rasa sudah cukup seperti itu ya Bu. Matahari sudah mulai terbenam, ya kan? Sudah mulai sore juga, sudah mulai masuk jam berapa ini? Udah mau jam 5 ya kayaknya ya. Jadi memang Masya Allah sangat bermanfaat sekali obrolan kita sore ini. Rasanya itu pengen berlama-lama sebenarnya. Pengen lama-lama nggak sih? Oh, senyum dia pengen cepet rampung gitu. Rasanya pengen berlama-lama lagi ngobrol-ngobrol sama Bu Dwi dan juga keluarga, tapi waktunya yang sudah tidak memungkinkan karena memang kita dibatasi oleh waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dwi, Dek Hana dan juga Dek Hani. Semoga sehat selalu, diberkahi keluarganya oleh Allah. Kemudian di setiap derap langkah kakinya, ikhtiarnya untuk anak-anak ini selalu mendapatkan ridho dari Allah. Juga Dehana lancar semuanya di pondok. Amin. Jazakumullah khair, semoga Allah yang membalas semuanya. Amin ya Allah. Nanti ilmunya yang sudah dibagikan. Amin. Nanti ilmunya yang akan dibagikan itu semoga bisa bermanfaat untuk sesama. Seperti itu ya Bu Dwi ya. Baik, oke. Ikhwan dan akhwat yang sedang menyaksikan live streaming kami, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah stay tune bersama kami di fanspage Facebook Blora Hijrah. Jangan lupa juga untuk like and share video kita sore ini. Dan besok ada lagi kita live streaming. Kan mau ngomong bahasa Inggris ini. Coba mic-nya bilang jangan lupa buat like and share video kita sore ini gitu, pakai bahasa Inggris. Perlu diajarin? Don't forget gitu. Don't forget to like and subscribe. Like and share. Oke, this video. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Saya Miss Rizky pamit. Terima kasih sebelumnya. Akhirul kalam kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.